Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat sore, selamat bertemu, berbakti kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara semua saya undang bangkit berdiri. Sore ini kita nikmati hadiratnya Tuhan. Kita nikmati pribadinya melalui pujian penyembahan kita. Haleluya. Seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan. Seperti rusa rindu, mata air jernih, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia, menikmati pribadimu Tuhan. Oh amin, haleluya. Seperti rusa rindu, mata air jernih, haleluya, harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Kau
hormat. Nanti Ibu Gembala akan buka ibadah kita di dalam doa. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk saat ini Tuhan, kami, saudara-saudara kami sudah ada di rumah-Mu Tuhan. Dan benar kami ingin menikmati Engkau Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah mulia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami juga setia kepadamu Tuhan. Dalam mencari Engkau Tuhan. Dalam mengutamakan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa Engkau akan memberkati kami ya Tuhan Yesus. Ketika kami mencari Engkau, kami boleh bertemu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati kami Tuhan dalam puji-pujian kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus selalu ada ya Tuhan dan menolong kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Kembali kesempatan yang indah buat kita sore hari ini untuk bersyukur, memuji, menyembah Dia. Bersyukurlah. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, dengan pelataran-Nya. Oh, haleluya. Dengan hati betapa baiknya Tuhan bagi berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hei, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Hei, hei, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya, bahwasanya itu selamanya kasih setia-Nya. Haleluya.
Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri. Haleluya, kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Tuhan Yesus baik. Dia tebus dosaku, dia tebus dosaku. Tuhan Yesus baik, dia mengampuniku. Tuhan Yesus baik, amin. Dia menyelamatkan segala waktu. Tuhan Yesus selalu baik. Dulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah lihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Baik, ya baik bagiku. Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Dulu aku muda sampai nanti tua, tak pernah lihat anaknya minta-minta. Tuhan Yesus baik, ya baik bagiku. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Haleluya. Haleluya. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Bagi yang rindu ingin menyaksikan segala kebaikan Tuhan, saya persilahkan maju ke depan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, saya ingin bersaksi mujizat ya. Saya pernah sama Tuhan, Tuhan minta mujizat, nanti saya bersaksi gitu ya. Kemarin ini bukan kemarin, saya ngejahit pakai dinamo, udah lama gitu ya. Nggak tahu, kayak biasa mah tahunan gitu ya. Ngejalan, kayaknya rusak gitu ya. Injak ini ngejalan. Mas saya tadi simpan ya itu si dinamo rusaknya, beli lagi yang baru. Udah beli lagi yang baru, udah lama lagi ya dinamo itu rusak lagi. Aduh Tuhan, saya mesti beli lagi dinamo, saya bilang gitu ya. Saya ambil dinamo yang bekas, yang rusak gitu ya. Masanya saya dipasang ya lagi. Diinjak sejalan lagi. Puji Tuhan ya. Kayak kalau orang mah mungkin ya itu dinamo capek tiap hari diinjak. Jadi kayaknya mah pengen istirahat gitu ya dinamo ya. Puji Tuhan, saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan ya. Tuhan itu sangat baik sekian. Haleluya, puji Tuhan. Ada lagi yang mau bersaksi? Waktu dan tempat masih dipersilahkan.
Kita nyanyikan pujian dulu. Nyanyilah dan menarilah. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tangan, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tangan, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari anggur. Nyanyi, menari, dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tangan, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Ku bersuka di dalam Tuhan, sebab cintanya lebih dari anggur. Nyanyi, menari, dan melompat bersama. Ku bersuka di dalam Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tangan, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei! Haleluya, puji Tuhan. Masih ada yang mau bersaksi? Haleluya. Puji Tuhan, saya juga rindu untuk bersaksi ya. Kalau dari bulan Februari mungkin ya, Maret sampai saat ini, COVID yang sangat ditakuti orang, termasuk kita mungkin ya. Tapi puji nama Tuhan, karena COVID ini, saya dan suami ikut doa pagi. Jadi mulai dari April yang lalu, saya dan suami sepakat, kami ikut doa pagi. Sampai sekarang puji Tuhan kami setia ikut doa pagi, kecuali kalau sedang tidak ada di Cianjur. Tapi lebih saya puji lagi kepada Tuhan. Suka ngobrol sama suami, kita teh mama kalau dibilang istirahatnya sangat minim. Ya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Saya izin pakai waktu ini mau menyaksikan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami secara khusus di tengah-tengah pelayanan yang ada. Ada satu hal yang membuat saya terharu dengan Tuhan. Selama sudah kurang lebih 3 tahun, Tuhan percayakan sebuah pelayanan baru, dan bagi saya ini pelayanan yang sangat menantang. Pelayanan penjangkauan suku-suku terabaikan. Selama 3 tahun kami bekerja, sampai hari ini Tuhan percayakan dalam tugas saya, ada tantangan,
karena penjangkauan suku itu kita berhubungan dengan medan yang berat. Sampai hari ini yang sempat saya saksikan tadi pagi, tanggal 7 bulan 7 kemarin, itu sidang keempat yang diizinkan Tuhan, gembalanya dilantik oleh ketua majelis daerah kami. Tetapi ada sebuah hal yang menjadi pergumulan secara pribadi bagi saya. Tuhan, ini pekerjaanmu. Selama ini saya mengerjakan pekerjaan ini. Dan kadangkala saya berjalan dengan tim, kadang juga sendiri, saya dengan istri saya. Bahkan saya pernah berkata kepada teman saya, kalau 9 jam naik motor, itu sudah makanan saya. Kalau jalan, saya rasa itu menjadi sukacita saya. Tetapi yang menjadi kebanggaan, kemarin saya cek terakhir, 312 tambah kemarin bulan 7, sekarang 323 jiwa dalam catatan kami. Tuhan percayakan untuk dimenangkan dan dibaptis dalam pelayanan-pelayanan itu. Saya berpikir ini sesuatu yang tidak pernah kami pikirkan. Ini sesuatu di luar dugaan kami. Orang-orang yang secara manusia tidak mungkin dijangkau. Tapi saya percaya dengan kekuatan doa, ada mujizat terjadi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kemudian satu hal yang saya tidak pernah ungkapkan kepada pimpinan, tetapi saya selalu bawa kepada Tuhan. Ketua MD saya tanya, Kup bagaimana? Saya bilang, Pak Ketua, tetap berjalan. Yang saya tidak pernah pikir, saudaraku yang kekasih, beberapa minggu kemarin, tiba-tiba saya dapat telepon dari seorang hamba Tuhan di Bali. Hamba Tuhan ini juga alumnus Sekolah Alkitab Cianjur. Walaupun mereka ada angkatan, Tuhan pakai. Dia katakan begini, Bro Yakub, bisa enggak presentasikan seperti apa kerjamu di suku terasing? Saya bilang, Pak, nanti saya kirim data saya melalui sekretaris majelis daerah. Ditunggu-tunggu sekian, saya cek, Kak, sudah dikirim datanya? Belum. Karena saya menjaga, saya tahu saya bekerja di bawah pimpinan saya. Dia bilang begini, Bro, langsung saja kirim datanya ke saya. Saya belum mengerti apa yang dimaksudkan. Tiba-tiba saudaraku yang kekasih, saya mau cerita bahwa kalau kita bekerja sungguh dengan Tuhan, Tuhan itu tidak pernah salah. Apa yang terjadi? Memang satu pergumulan selama ini, selama saya bekerja di suku Terabaikan, walaupun dari tempat kami, Om Edi pernah sampai di sana, ada penjangkauan dari tempat saya ke pos yang 1 tahun lalu itu bisa 7 jam. Dan anak-anak STT tembus. Sekarang anak rohani kami sudah ditempatkan jadi gembala di situ. Pendeta Asriel Adu, pengerja di sana. Jadi jangkauan-jangkauan ini saya bilang, Tuhan, saya perlu apa yang saya butuhkan dengan teman-teman. Hamba Tuhan dari Bali ini, dia telepon seperti itu dan saya kirim. Dia bilang, langsung saja saya kirim. Saya tidak mengerti. Begitu data-data yang saya kirim, dia bilang begini, kami memposisikan diri untuk ke depan, kami mendukung Bapak untuk penjangkauan suku ini. Setiap perjalanan Bapak kami akan kirim. Dan 2 minggu kemarin untuk trip yang pertama mereka bantu saya. Saya bilang luar Tuhan itu ajaib. Saya ingat satu ketika di Kapten Musa waktu saya datang dengan keluhan, Tante menginjil seperti ini. Ibu Gembala bicara kepada istri saya, kalau Yakub mulai menginjil, ada hal-hal yang terjadi, anggap itu bintang-bintang yang ditaruh di punggung, di pundak, berarti penghargaan. Saya bersyukur, ternyata tangan Tuhan itu luar biasa. Saya pertama kali mendapat support yang saya tidak pernah pikirkan, tetapi Tuhan sudah tilik apa yang dilakukan. Maka pada sore hari ini, saya hanya bersyukur karena ternyata kita bekerja dengan sungguh, Tuhan itu menyertai dengan luar biasa. Saya bilang, ajaib perbuatan Tuhan, ajaib karya Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan. Dan hari ini saya boleh berbangga bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Terpujilah Tuhan, jangan pernah takut menghadapi keadaan apapun. Jangan pernah bingung karena Tuhan selalu ada tepat pada waktunya untuk setiap pergumulan kita.
Saya bersyukur karena apa yang Tuhan percayakan, Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri, tapi Dia menyertai dengan kuasa dan berkat yang luar biasa. Terpujilah Tuhan, saya akhiri kesaksian saya, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja sumber ketenangan kita. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Oh, amin, haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, haleluya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Bersamamu sungguh indah, haleluya. Sungguh indah bersamamu.
Dengan hormat nanti Bapak Kingking akan berdoa. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih karena hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami yakin pujian kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesaksian yang sudah kami dengar. Tuhan, betapa Engkau luar biasa bagi kami. Sebentar kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Sehingga firman-Mu boleh menjadi berkat, berdampak di dalam kehidupan kami, untuk kami menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih, inilah yang menjadi doa kami dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat dipersilahkan duduk. Acara selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang bertugas menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berterima kasih kepada Tuhan, berterima kasih kepada Ibu Gembala yang pada sore hari ini berkenan untuk memberi saya kesempatan untuk berdiri di hadapan jemaat dalam ibadat sore hari ini dan melayani dengan firman Tuhan. Firman Tuhan kita masih tetap pada tema mendengar Tuhan. Kita buka bersama-sama Matius pasal 13 ayat 1 sampai 3 dan ayat 10 dan 11. Matius pasal 13 ayat 1 sampai 3. Kalau sudah mendapatkan, saya baca firman Tuhan ini. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah banyak orang, sekali lagi, maka datang orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedang orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pindah kepada ayat 10 dan ayat 11. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Dari ayat yang terbaca, bisa saya katakan, Yesus di dalam menyampaikan firman Tuhan, dia memberi sikap kepada pendengar. Dia membagi dua kelompok pendengar. Kelompok apa saja? Kalau kita lihat di dalam ayat 1, 2 dikatakan, pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedang orang banyak semua berdiri di pantai. Kelompok satu adalah kelompok umum yang disebut orang banyak. Dan kepada orang banyak ini, kita lihat di dalam ayat ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Kelompok satu, kelompok umum, kelompok orang banyak, dalam menyampaikan firman Tuhan, Yesus hanya sebatas perumpamaan, tidak ada ujungnya. Tetapi kelompok yang kedua yang kita lihat di dalam ayat 10 dan 11, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya,
Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Kelompok yang kedua adalah pendengar firman Tuhan dan juga adalah pendengar yang oleh Yesus dikatakan diberi rahasia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Kata rahasia di sini dipakai kata musterion. Musterion artinya kemampuan untuk mengerti perumpamaan. Jadi kalau kita lihat kisah ini, waktu Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada orang banyak, dia hanya sebatas perumpamaan. Dan kisah ini kita tahu adalah 4 macam tanah. Sesudah kasih perumpamaan, orang-orang itu pulang. Mereka pulang hanya sebatas perumpamaan 4 macam tanah. Lalu murid-muridnya datang dan bertanya, Guru, kenapa? Kalau kepada mereka kamu pakai perumpamaan, kepada kami bagaimana? Yesus bilang, kepada kalian akan diberitahukan rahasia dari perumpamaan itu supaya kalian mengerti. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, sore hari ini tentunya kita merindukan kita menjadi orang Kristen. Janganlah jadi orang Kristen yang datang ke gereja mendengar firman Tuhan hanya sebatas perumpamaan, tapi tidak mengerti perumpamaan dari firman itu. Karena ayatnya yang ke-9, kalau kita lihat Matius 13 ayatnya yang ke-9 dikatakan, mengakhiri dari perumpamaan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di dalam ruangan gereja, kita semua yang datang punya telinga. Samping kita, kiri kanan, atas bawah ada sound speaker. Saya yakin semua kita mendengar ini suara. Semua kita mendengar. Tetapi apa maksud firman Tuhan? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kata mendengar dipakai kata akouo. Akouo itu artinya mendengar, memperhatikan. Sekali lagi, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Artinya ada orang yang bertelinga. Kita datang ke gereja, ya jelas bawa telinga, tidak ditinggalkan di rumah. Semua yang berbicara kita dengar. Tetapi firman Allah katakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Berarti ada orang yang punya telinga tetapi tidak dengar firman Tuhan. Ini yang menjadi masalah. Dia datang ke gereja, dia dengar firman Tuhan, tapi kata akouo itu artinya mendengar firman, perhatikan itu firman, lalu mengiyakan, mengaminkan. Itu yang dimaksud, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sebab yang punya telinga dan tidak mendengar, dia itu bisa disebut dalam kata parakouo. Artinya dia mendengar firman, tapi mungkin dia goyang kepala. Bohong. Nggak mungkin, nggak benar. Dia tidak menyikapi firman Tuhan. Apalagi ya, saya pernah di BG sekolah, BG Boy, pengawas sekolah. Saya awasi itu murid-murid. Suatu ketika kebaktian saya awasi, yang berdiri khotbah adalah salah satu siswa yang saya tahu paling kurang ajar. Lakunya minta-minta ampun. Sekarang dia berdiri harus menyampaikan firman Tuhan. Saya bilang, apa yang kau sampaikan? Apa yang harus kau sampaikan? Pasti kalau saya dengar firman-Mu, saya tidak akan percaya. Tetapi saya berterima kasih, ada satu hamba Tuhan guru senior yang sudah almarhum, Om Victor Malino, menasihati saya.
Kalau kita ke gereja, beribadat, mendengar firman, lalu kita lihat yang berdiri di depan, itu orang itu menyebalkan. Sedangkan firman kita harus dengar, supaya jangan berdosa. Nasihat hamba Tuhan ini katakan, tundukkanlah kepalamu. Telingamu arahkan kepada firman Tuhan. Karena yang dia sampaikan itu adalah firman Tuhan. Jadi kita ke gereja bukan lihat siapa yang khotbah. Kita ke gereja untuk mendengar firman Tuhan. Kan firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Maka di dalam ibadat ada dua tipe pendengar. Ada pendengar yang mengiyakan firman Tuhan, ada pendengar yang tidak mendengarkan, mengiyakan. Yang mengiyakan dipakai kata hit akouo, yang artinya sesudah dia dengar firman Tuhan, dia pulang, dia bawa itu firman. Lalu dia mulai mempraktekkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu, yang dia dengar itu bisa menjadi kenyataan. Bisa menjadi kenyataan. Maka kita kembali. Sikap Yesus kepada kelompok satu. Yaitu mendengar tetapi tidak mengerti. Coba kita lihat ayat berikut yang membuat kita bertanya. Matius 13 ayatnya yang ke-13. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Berarti tipe orang ini, orang yang sedang sakit. Sekali lagi, tipe yang pertama adalah tipe orang yang sedang sakit rohani. Dia ke gereja, dia mendengar firman, tetapi dia tidak bisa mengerti. Dan Yesus tahu, yang saya bisa tangkap, Yesus tahu, itu orang, dia ke gereja, dia dengar firman, tapi pasti dia tidak akan bikin. Dia dengar firman, pasti dia tidak akan lakukan. Maka sudahlah lebih baik untuk orang itu, aku buat seperti ini. Dia pergi ke gereja, dia dengar firman, tapi dia tidak bisa mengerti. Dia tidak bisa mengerti. Maka di dalam perumpamaan 4 macam tanah, kalau kita lihat tipe apa orang ini, mari kita kembali lihat di dalam pasal 13 ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak duri itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan yang keempat, sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu
berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita teliti baik-baik bagian awal. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Dalam perumpamaan, adalah seorang penabur. Yang biasa kita tahu di sini adalah menaburkan benih firman Tuhan. Siapakah penabur? Itu pasti sang gembalanya, sang pendetanya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Berarti dia keluar dari pastori, dia keluar dari rumahnya, pergi ke gereja untuk menabur firman Tuhan. Sekali lagi, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Artinya, pendeta gembala, dia keluar dari pastori untuk menabur firman Tuhan di gereja. Ayat berikut. Pada waktu ia menabur. Pada waktu ia menabur. Berarti dia sudah sampai di gereja, sudah selesai puji-pujian, sudah selesai doa firman Tuhan. Maka pendeta itu tampil dan mulai menaburkan firman Tuhan. Firman Tuhan mulai disampaikan. Tetapi apa yang jadi? Ayatnya yang keempat. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ini kalau yang belum mengerti suka banyak salah jawaban. Kalau ditanya kenapa benih itu jatuh di pinggir jalan, maka ada yang bilang kantongnya bocor, sementara jalan, kantong bocor, benih jatuh. Padahal ayat tadi bilang dia sudah sampai di ladang untuk menabur. Maka jelas itu penabur, dia langsung datang ke ladang yang sudah disiapkan untuk ditabur. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Dia sasarannya ladang yang sudah disiapkan. Setelah dia ada di ladang yang sudah disiapkan, dia mulai menabur. Tapi aneh, sementara menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Maka dikatakan kemungkinan di sebelah sana itu ada jalan, ini ladang. Sementara dia menaburkan terlalu kelewat, maka benih jatuh di pinggir jalan. Dan benih yang jatuh di pinggir jalan itu jelas tidak ada hasilnya. Jatuh, sebentar datang burung memakan dan hilang percuma. Maka saya bisa katakan, orang Kristen yang bisa menghasilkan firman yang baik, dia bukan tanah pinggir jalan. Karena apa? Tanah pinggir jalan itu adalah tanah yang bukan untuk ditaburi firman Tuhan. Itu jelas. Sekali lagi, tanah pinggir jalan itu bukan tanah yang khusus untuk firman Tuhan. Maka Yesus tahu, bila firman Tuhan disampaikan kepada pribadi yang punya tanah itu akan sia-sia. Mau khotbah 1000 kali, firman Tuhan disampaikan, dia hanya tertidur. Firman Tuhan lalu percuma. Pulang dia tidak akan bikin itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sia-sia. Maka Yesus katakan, ada 2 kelompok. Yang kelompok pertama, sudah, biarkanlah saya hanya kasih perumpamaan. Karena mereka itu kalau dengar firman Tuhan susah mengerti. Saya kasih contoh yang jelas. Waktu Yesus melayani 5.000 orang. 5.000 orang dikasih makan dengan mujizat roti yang bisa diperbuat jadi banyak. Yesus pergi, sebaiknya kita lihat Injil Yohanes pasalnya yang ke-6.
Injil Yohanes pasalnya yang ke-6, lalu kita lihat ayat 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ke gereja bukan untuk firman Tuhan, ke gereja untuk cari makan. Kata cari makan itu kata estio, makan roti itu dan kenyang. Pertama ikut Yesus karena mujizat. Yesus selesai pindah ke sana, mereka ikut lagi dan Yesus mengecam mereka. Lalu Yesus katakan, "Sebenarnya aku mau kasih kamu itu roti hidup, bukan roti jelai. Aku mau kasih kamu itu roti hidup, tapi sekarang kamu sudah makan roti jelai. Dan roti hidup itu adalah aku sendiri, roti yang turun dari surga, mana." Waktu mereka mendengar penjelasan mana ini, apa kata mereka? Perkataan ini keras. Siapakah sanggup mendengarnya? Mulai waktu itu, mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Yesus. Nah, ini tipe yang pertama. Ke gereja tidak siap menerima firman. Kalau firman keras tersinggung, lalu ngambek, tidak mau ke gereja. Tetapi saya ingin saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita jadi tanah yang keempat. Tanah yang keempat ini dikatakan tadi, tanah yang sudah siap untuk ditaburi firman Tuhan. Artinya, sebelum kita ke gereja, kita sudah persiapkan diri kita untuk menerima taburan firman Tuhan. Seperti ayat pokok di dalam 1 Samuel pasal 3, dikatakan bagaimana Samuel mendengar suara Tuhan. 3 kali dia pergi kepada Imam Eli dan Imam Eli katakan, kalau kali keempat kamu dengar suara itu, kamu berkata, "Tuhan, saya siap untuk mendengar." Saya siap untuk mendengar. Dan waktu Tuhan panggil dia, "Samuel, Samuel," dia berkata, "Saya siap untuk mendengar." Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, kenapa tanah satu itu Yesus biarkan mereka, atau kelompok pertama Yesus biarkan mereka tidak mengerti akan firman Tuhan dan tidak mendapat berkat, karena Injil Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 mengatakan, "Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah." Jadi jelas, firman Tuhan itu adalah Allah. Kalau kita ke gereja dengar firman Tuhan, berarti kita sedang mendengar suara Tuhan. Dan kalau kita mendengar suara Tuhan, kita anggap enteng, itu tandanya kita sedang melecehkan Tuhan. Kita tidak anggap enteng itu Tuhan. Dan Tuhan bilang, kalau kamu tidak mau dengar perkataanku, menganggap enteng aku, ya sudah. Biarkanlah, kamu tidak akan pernah mengerti akan firman-Ku. Dan orang yang tidak mengerti firman Tuhan, saya katakan dia akan mengalami suatu kerugian yang besar. Karena apa? Kita lihat ayat berikut, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita yang mendengar firman, berarti kita mendengar suara Tuhan.
Dan kalau kita mendengar suara Tuhan dengan akouo atau hip akouo, kita memperhatikan, lalu kita terima firman dengan baik, kita pulang dan kita mempraktekkan, maka ayat yang ketiga jelas. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi daripada segala yang telah dijadikan. Firman Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka orang yang ke gereja, dengar firman Tuhan yang benar, dia pulang percaya itu firman. Dia lihat Tuhan akan banyak berbuat di dalam hidupnya. Dan saya senang ayat keempat. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saya suka sedih kalau melihat ada usaha-usaha yang sudah tutup mati. Tutup mati. Saya tahu pasti. Kalau tanya kepada pemilik, kamu percaya Yesus gak? Kamu punya Yesus gak? Pasti dia bilang enggak. Kalau kita punya Yesus, punya firman, di dalam Dia ada hidup. Usaha kita Dia sanggup menghidupkan. Biar situasi seperti apa, di dalam ada kuasa yang menghidupkan. Di dalam gereja kalau ada Dia, ada suasana yang hidup. Di dalam pekerjaan ada Dia, ada yang hidup. Dan hidup itu adalah terang bagi manusia. Kata terang dipakai Ibrani itu or. Kata Yunani itu phos. Yang artinya lambang kehadiran Allah di dalam hidup kita yang disertai damai dan sejahtera. Jadi kalau kita percaya firman di dalam hidup, baik rumah, usaha, ada hidup dan ada terang. Or phos, yang artinya Dia hadir di sana dengan memberikan damai dan sejahtera. Lebih daripada itu, kita lihat, bagi kita yang mendengar firman dan memperhatikan serta melakukan. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan, sekali lagi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, mengajar, untuk menyatakan kesalahan, 2, untuk memperbaiki kelakuan, 3, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, 4. Dan dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Saya sangat senang bahagian ini. Kalau kita belajar menghargai firman, dengar firman Tuhan, akouo, hip akouo, perhatikan tanah hati kita subur, benih firman Tuhan itu tertanam, ada terus di dalam hidup kita. Maka saudara harus tahu, firman Tuhan itu akan mengajar engkau. Engkau tadi yang tidak tahu apa-apa, segala bidang hidupmu, Dia akan mengajar engkau. Di dalam terjemahan lama, sebagai pelajaran. Mengajar. Kedua, dikatakan untuk menyatakan kesalahan, untuk menginsafkan. Saya bangga dengan cara ibadah di Cianjur, karena jemaat 1 bulan tema itu berjalan terus. Artinya apa? Satu fokus khotbah, terus 1 bulan dihantam terus. Sebab kalau di tempat saya, saatnya saya harus khotbah sesuatu, saya bilang saya akan ulangi khotbah itu. Karena saya tahu, kalian itu 1 kali dengar khotbah, belum tentu bikin. 10 kali ngomong perintah, baru mulai sadar. Jemaat di Cianjur 1 bulan, ada tema di atas, dengar Tuhan. Apakah 1 bulan firman Tuhan yang kita dengar sudah cukup tertanam untuk bulan berikut? Kita mulai perubahan yang baik seperti firman yang sudah kita lewati. Maka di sini dikatakan
menyatakan kesalahan, atau terjemahan lama, menginsafkan. Kalau hidup kita ada kesalahan, ada yang tidak benar, dan kita tidak pernah sadar, maka kalau saudara dengar firman Tuhan dengan baik, jangan kelompok pertama, tanah satu, tapi jadilah kelompok keempat, tanah yang siap untuk mendengar, seperti Elia, seperti Samuel. Saya siap. Tuhan berfirman kepada Samuel. Sesudah sampai malam dia dengar firman, dia tidur. Bangun pagi, Imam Eli tanya, malam apa yang Tuhan katakan kepadamu? Coba ceritakan semua itu kepadaku. Jangan ada satu yang kamu simpan. Jangan ada satu yang kamu simpan. Samuel cerita. Nih kata Tuhan, begini. Nah itu tandanya orang yang siap mendengar firman, semua yang diucapkan oleh firman, dia tangkap, dia simpan. Lalu sampai besok dia masih bisa mempraktekannya. Maka betapa indahnya kalau dikatakan firman itu ada pada kita. Satu, dia mengajar. Kalau tadi kita hidup tidak tahu pakai iman, firman akan mengajar bagaimana hidup dengan iman. Kita tadi tidak tahu memberi, firman Tuhan mengajar bagaimana kita memberi dengan segala akibat. Dan kita mengerti. Tanah satu dengar tidak mengerti. Dengar firman Tuhan, bayar perpuluhan supaya engkau diberkati. Perpuluhan itu akan membuat Tuhan pelihara ekonomimu. Nah, bisa mengerti. Dan dia tidak pernah bikin. Maka saya bisa katakan jujur, saudara yang belum melakukan firman Tuhan, saudara yang belum melakukan perintah Tuhan, itu tandanya saudara tidak mengerti akan kehendak firman Tuhan. Tanah yang keempat adalah mendengar dan mengerti. Dia melakukannya. Poin yang ketiga tadi, firman Tuhan itu akan memperbaiki kelakuan. Terjemahan lama mengatakan memperbaiki yang rusak. Biasa kita banyak punya kelakuan jelek. Kita banyak punya kerusakan di dalam. Gak usah takut. Kalau saudara hidup selalu dengan firman, firman itu sanggup memperbaikinya. Sebab kalau saudara tidak punya firman, Israel pernah Tuhan marah besar. Lagi di Gunung Sinai Tuhan bilang kepada Musa, Musa turun, sebab bangsa yang kau pimpin itu adalah bangsa yang rusak lakunya. Tuhan tidak bilang umatku. Tuhan tidak bilang umatku. Karena bikin macam-macam kesalahan, Tuhan bilang bangsa yang kau pimpin telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang. Biarkanlah aku turun supaya aku membinasakan mereka. 3 juta orang lebih. Jadi orang percaya yang rusak. Tuhan bilang, aku tidak butuhkan kalian lagi. Di rumah dekat Kapten Musa ada Ko Aliong, tukang bikin servis lemari es. Saya lihat ada lemari es bagus. Build up. Bagus, 7 pintu. Kok berapa kok? Dah untuk Pak Edi saya kasih murah aja. Kok bisa murah? Ya itu sudah rusak, gak bisa diperbaiki. Pintunya aja pakai horden, amin. Lemari es pintunya pakai horden. Siapa yang mau beli? Kalau sudah rusak yang tidak bisa diperbaiki, sudah timbang aja besi tua. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa nggak saudara ukur pribadi saudara kelakuan kerusakan saudara itu masih bisa diperbaiki oleh firman atau sudah tidak bisa? Kalau saudara merasa kerusakan kelakuan kita masih bisa diperbaiki oleh firman, mari kita ke gereja selalu terima firman. Dan saya bisa katakan, firman itu akan memperbaiki kerusakan engkau. Dan engkau hari besok akan mulai kelihatan ada perubahan. Ada perubahan.
Dan yang keempat dikatakan mendidik dalam kebenaran. Atau terjemahan lama katakan mengajar akan jalan yang benar. Orang Kristen yang punya tanah 4 datang ke gereja siap untuk menerima firman dan dia pegang firman, maka saya bisa katakan firman itu akan mengajar dia jalan-jalan yang benar. Selalu dia buat hal yang benar. Dan ayat yang terakhir di dalam ayatnya yang ke-17 mengatakan, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, yaitu saudara dan saya, diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Semua kita orang Kristen, lewat firman Tuhan, kita akan terbentuk dan diperlengkapi untuk perbuatan yang baik. Kata baik di sini dalam bahasa Yunani dipakai kata agathos, yang artinya sesuatu yang berguna. Orang percaya yang dengar firman dan dibentuk oleh firman, dia pasti menjadi orang yang berguna. Di dalam kata Ibrani, kata baik itu dipakai kata tov, yang artinya menyenangkan. Firman Tuhan akan membentuk kita menjadi pribadi yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang ramah. Bahkan di dalam bahasa yang lebih jauh adalah suatu pribadi kita yang akan memberikan suatu kebahagiaan dan kepuasan baik secara estetika dan moral. Nah, inilah saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus dalam menyikapi para pendengar cukup dia bagi dua. Ini dengar firman Tuhan tapi nggak ada gunanya. Sekian lama dia dengar firman Tuhan begitu aja. Firman Tuhan gak ada gunanya, sudahlah cukup dengan perumpamaan. Tetapi kepada kalian diberi rahasia untuk mengerti firman Tuhan. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah sebagai orang percaya, setiap kali kebaktian, kita belajar mendengar firman Tuhan dan mengerti. Supaya apa? Kita bisa menjadi pribadi yang dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Pemusik bisa tampil ke depan. Saya minta kesediaan Ibu Lydia untuk tampil main keyboard. Kata kita nyanyikan satu lagu yang baru. Jemaat bisa kita bangkit berdiri. Firman-Mu mengubahku. Firman-Mu mengubahku. Saya nyanyikan satu kali dulu, mungkin jemaat belum tahu, tapi lagu ini sudah lama ya. Firman-Mu mengubahku, menerangi jalanku. Firman-Mu mengubahku, menerangi hatiku. Firman-Mu, Firman-Mu mengubahku, menerangi jalanku. Firman-Mu mengubahku, menerangi hatiku. Firman-Mu Bapa, Firman-Mu Bapa,
lembutkan hatiku, kini ku rasakan jamahan kuasa-Mu. Firman-Mu ubahku jadi baru. Sekali lagi kita nyanyikan yang sudah bisa ikuti. Firman-Mu mengubahku, menerangi jalanku. Firman-Mu mengubahku, menerangi hatiku. Firman-Mu, Firman-Mu mengubahku, menerangi jalanku. Firman-Mu mengubahku, menerangi hatiku. Firman-Mu, Firman-Mu Bapa, lembutkan hatiku, kini ku rasakan jamahan kuasa-Mu. Firman-Mu ubahku jadi saudara yang dikasihi Tuhan. Yesus tidak akan pernah menginginkan setiap firman yang kita dengar itu menjadi sia-sia. Dia ingin firman yang kita dengar adalah firman yang memberi faedah bagi kita. Maka jemaat yang dikasihi Tuhan, selama ini engkau sudah mendengar sekian kali firman Tuhan. Sudahkah firman Tuhan itu menjamah engkau? Sudahkah firman Tuhan itu mengubah engkau? Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dia berkuasa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka saat sore hari ini, setelah engkau mendengar firman Tuhan, engkau bisa melihat dirimu. Sudahkah firman itu mengubah saya? Kalau firman sampai hari ini belum mengubah saudara, adalah kesempatan. Saya yakin Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia akan menolong engkau. Dia ingin menolong engkau supaya engkau berubah. Kita nyanyikan sekali lagi pujian ini. Firman-Mu, Firman-Mu mengubahku, menerangi jalanku. Firman-Mu mengubahku, menerangi hatiku. Firman-Mu, Firman-Mu mengubahku, menerangi jalanku. Firman-Mu mengubahku,
menerangi hatiku. Katakan firman-Mu, firman-Mu Bapa, lembutkan hatiku, haleluya. Ini ku rasakan jamahan kuasa-Mu, firman-Mu ubahku jadi baru, firman-Mu ubah, firman-Mu ubahku jadi baru. Kesediaan hamba Tuhan Bapak Yakub untuk tampil dan pimpin doa. Haleluya, haleluya. 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 Amin. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Engkau melawati dan memberkati kami sore hari ini dengan kebenaran-Mu. Yesus. Sungguh benar firman-Mu berkuasa adanya. Firman-Mu mencipta, segala sesuatu dijadikan oleh-Mu Tuhan. Bahkan di dalam Engkau ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kami percaya sore hari ini kehidupan kami diterangi ketika kami dengar firman-Mu Bapa. Ajar kami untuk terus membuka hati kami, telinga kami untuk suara kebenaran-Mu. Karena suara-Mu akan menuntun kami untuk menikmati kekuatan dan kemenangan. Ada mujizat, ada pertolongan, ada kesembuhan bagi kami sore hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi saluran berkat, urapi dan terus pakai menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak orang bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Buat setiap umat Tuhan yang datang sore hari ini, kami kalau ada yang datang dengan kelemahan, kami percaya firman-Mu adalah jawaban. Kalau ada yang sakit, kami percaya sore hari ini kami disembuhkan oleh Tuhan. Kalau ada yang terikat, kami percaya firman-Mu berkuasa memerdekakan kami Bapa. Di tengah-tengah keadaan yang sukar sulit hari-hari ini, kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Dan firman yang kami dengar sore hari ini, kami percaya jatuh di tanah hati yang baik dan akan berbuah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Firman itu tidak akan kembali sia-sia, tetapi akan mengerjakan sesuatu di dalam hati kami, dan kami pulang dengan berkat dari Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mengulurkan tangan kami, tanda syukur dan sukacita kami. Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu. Biarlah kami semua pulang dengan berkat daripada Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami bersyukur, terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.